Satu, dua, tiga. Bagaimana Pak tanggapan tentang masalah Pak Jasmedi yang tersangka ini tiba-tiba jadi uh, tertuduh gitu di dalam perkara ini Pak? Silakan ada Pak Didin bagian yang akan menyampaikan terkait penahanan si Jasmedi Baik rekan dari media, memang di dalam sidang sekarang ini adalah sidang pra peradilan. Ini hari ketiga sudah pembuktian dan mendengarkan keterangan saksi. Dari berjalannya dari awal praktik ini dengan Polsek Ciracas ini sudah terlihat memang di dalam dokumen itu adalah dokumen banyak yang salah, bukan palsu, bukan memberikan keterangan palsu, bukan, tetapi salah. Jika salah berarti kan tidak berguna. Jadi di dalam dokumen-dokumen itu contohnya surat perintah penangkapan, contohnya itu sama tanggalnya dengan penahanan. Penangkapan itu 1 kali 24 jam. Kalau ditahan, baru besok harinya diterbitkan. Dan yang kedua, jika dilihat SOP yang digunakan daripada penyidik ini banyak yang keliru, banyak yang salah. Kenapa? Tidak ada ketentuan bahwa memanggil saksi itu tidak jelas namanya. Tidak boleh menulis, ketentuannya harus jelas namanya, tidak boleh menulis pemilik toko A, itu tidak boleh. Begitu dalam ketentuan daripada SOP penyidikan itu. Mereka memanggil ya sebagai saksi pemilik toko A, tidak boleh. Itu adalah surat yang salah. Terus mereka jika itu memanggil demikian itu langsung sebagai saksi, tidak melakukan klarifikasi, sudah cacat hukum, sudah salah. Dia harusnya melakukan klarifikasi, setelah klarifikasi selesai, baru dia memanggil saksi. Makanya dilakukan klarifikasi itu supaya tahu identitasnya. Apa yang mereka lakukan. Nah, setelah dia klarifikasi selesai, baru dipanggil sebagai saksi. Setelah keterangan saksi itu ya, selesai semua, baru dia melakukan gelar perkara dulu. Gelar perkara itu tidak ujuk-ujuk langsung, bikin dulu permohonan, bikin dulu jadwal kepada atasan penyidik, wasidik. Setelah itu disetujui, baru diundang. Dijadwalkan, diundang semua peserta. Peserta itu hadir, ada pimpinan atau ketua gelar perkara dan ada anggota, baru ada peserta. Ini gelar perkara tidak dilakukan. Makanya banyak kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan daripada penyidik ini. Jadi bisa dikatakan bahwa ini, kalau saya berkeyakinan bahwa penyidik akan kalah di dalam perkara ini. Makanya tadi saya minta saksi proses verbal harus dihadirkan supaya mempertanggungjawabkan semua dokumen penyidikan itu. Dan sampai berlanjut kepada konfrontir antara penjual barang dengan pembeli. Ini dikonfrontir di Polda Metro Jaya itu didampingin semua pengacaranya, kedua belah pihak. Dan jelas dikatakan si penjual bahwa barang ini tidak ada kaitannya dengan perkara yang dialaminya pada saat itu, yang dijual kepada klien kami. Jelas bahwa klien kami itu bukan pembeli barang hasil kejahatan, bukan penada, tapi ditetapkan jadi penada dan dilakukan penahanan. Ini sudah fatal. Makanya selalu saya menganjurkan kepada penyidik dan khususnya Kapolsek, saya